Kalian udah denger data terbaru belum dari Bank Dunia yang bilang kalau penduduk miskin di Indonesia sekarang udah tembus 194 juta orang. Artinya, 68,91% dari seluruh penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan versi mereka. Padahal, bulan April lalu aja angkanya baru 60,3%. Gila ya? Ini berarti hampir 7 dari 10 orang di negara ini tuh dianggap miskin sama Bank Dunia. Tapi, BPS, lembaga resmi pemerintah kita, bilang tingkat kemiskinan cuma 8%. Cuma 24 juta orang. Lah, ini siapa yang benar? Masa sih bisa beda sejauh itu? Apa ada yang salah hitung? Atau jangan-jangan ini bagian dari narasi pemerintah biar Indonesia kelihatan lebih sejahtera dari kenyataan. Hari ini, kita akan bongkar kenapa angka-angka itu bisa beda banget. Siapa yang ngitung, pakai standar apa, dan yang paling penting, kenapa kalian harus peduli. Kalau kalian ngerasa topik ini penting, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe ke channel Baiklah, biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal sepenting ini bareng-bareng. Ada dua versi angka kemiskinan di Indonesia, versi Bank Dunia dan versi BPS. Ternyata semua ini tuh berawal dari cara mereka ngitung yang memang beda tujuan dan beda standar. Cara ngitung versi Bank Dunia. Bank Dunia pakai standar global yang disebut Purchasing Power Parity. Untuk negara seperti Indonesia yang masuk kategori berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan di angka 8,3 US dollar per kapita per hari. Angka ini nggak dikali langsung dengan kurs dolar ya, harus pakai PPP Conversion Factor Indonesia. Berdasarkan data sebelumnya, masyarakat Indonesia bisa dibilang masuk dalam kategori miskin apabila pengeluarannya kurang dari 38.411 per kapita per hari, atau sekitar 1,1 juta per bulan. Tujuan dari angka ini bukan buat ngukur seberapa cukup hidup seseorang di Indonesia, tapi buat bisa membandingkan kondisi antar negara secara adil. Jadi, kalau pengeluaran kita sehari-hari di bawah 38.000, kita dianggap miskin secara global. Dan inilah kenapa angka penduduk miskin versi Bank Dunia bisa jauh lebih tinggi. Cara ngitung versi BPS atau Indonesia. Oke, sementara itu BPS Indonesia pakai pendekatan yang lebih lokal, yaitu metode Cost of Basic Needs atau CBN. BPS menghitung berapa rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kayak makan, tempat tinggal, transportasi, sampai pendidikan. Standarnya adalah konsumsi 2.100 kilokalori per orang per hari, plus kebutuhan non-makanan lain. Dari survei yang didapat pada tahun 2024, garis kemiskinan nasional ditetapkan di Rp595.242 per kapita per bulan, atau sekitar Rp19.841 per hari. Atau ya kalau kita genepin 20.000 lah per hari. Jadi kalau pengeluaran kita di atas itu, kita nggak dikategoriin miskin versi BPS, walaupun mungkin tetap hidup sangat pas-pasan. Jadi kalau kalian hari ini punya pengeluaran lebih dari 20.000 per hari, selamat, kalian nggak tergolong miskin versi BPS. Yang jadi pertanyaannya kan, emang bisa ya kita hidup dengan pengeluaran segitu per hari? Apakah dengan angka segitu, hidup kita bisa seimbang antara kerja, makan, istirahat, dan punya masa depan? Coba deh kita simulasiin. Makan 3 kali sehari, artinya kita harus atur sekali makan sekitar Rp6.000. Itu udah termasuk nasi, lauk, sayur, dan minum. Yang kalau kita realistis, nyaris nggak mungkin tanpa ngutang atau masak sendiri terus. Bisa sih, tapi kita harus makan mie instan terus di warkop. Itu juga nggak pakai telur. Atau kalau misal kita mau makan di warteg, bisa juga, tapi nasi sama orek tempe doang. Sisanya, Rp2.000 per hari harus cukup buat kebutuhan lain seperti transport, pulsa, sewa tempat tinggal, listrik, sabun, kebutuhan harian, bahkan buat sedekah kalau memang perlu. Yang sering orang lupa, garis kemiskinan BPS itu bukan ukuran hidup layak, tapi ukuran bertahan hidup. Itu standar minimum banget, biar nggak mati kelaparan. Tapi bukan berarti orang-orang yang hidup di atas garis itu tuh hidup enak.
Mereka bisa kerja dari pagi sampai malam, makan mie instan tiap hari, dan masih tetap gelisah tiap tanggal tua. Tapi emang sih, perlu jadi pertimbangan lagi buat BPS, apakah betul angka 20.000 per hari itu bisa jadi ukuran untuk bertahan hidup? Karena kalau kita lihat keadaan nyata di lapangan, kayaknya nggak mungkin ya bisa bertahan hidup dengan angka tersebut. Jadi, jangan heran kalau akhirnya angka resmi dan kenyataan di lapangan kerasa jauh banget. Karena hidup itu bukan soal angka doang, tapi soal adanya kualitas, harapan, dan pilihan. Oke, jadi gimana akhirnya? Perbedaan angka antara BPS dan Bank Dunia itu bukan karena ada yang bohong, tapi karena memang tujuan dan pendekatannya beda. Bank Dunia pakai standar global biar bisa membandingkan antar negara, sementara BPS pakai pendekatan lokal untuk nentuin kebijakan sosial ekonomi dalam negeri. Dua-duanya sah, dua-duanya penting. Tapi yang harus kita sadari, keduanya sebenarnya sedang nunjukin hal yang sama. Masih banyak orang Indonesia yang belum hidup layak. Angka Rp20.000 per hari yang dipakai BPS itu mungkin cukup untuk makan sederhana dan hidup seadanya. Tapi, apa cukup untuk punya kehidupan yang seimbang, sehat, dan punya masa depan? Buat banyak orang, jawabannya adalah enggak. Dan disitulah letak tantangan kita semua, bukan sekedar mengejar supaya enggak miskin secara data. Tapi, gimana kita bisa hidup dengan kualitas, dengan harapan, dengan ruang untuk berkembang. Sehingga, ada baiknya mungkin BPS mengganti standar pengeluaran per hari orang miskin untuk disesuaikan dengan kehidupan yang lebih nyata di lapangan. Kalau kalian ngerasa pembahasan ini bikin mikir atau ngebuka wawasan baru, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe ke channel Baiklah. Karena kita bakal terus bahas hal-hal penting kayak gini dengan cara yang simple tapi nggak ngeremehin realita.